Muadz bin Jabal juga radhiyallahu anhu dikatakan dia adalah seorang umat. Maknanya apa? Begitu dahsyat dan luar biasa mengumpulkan nilai-nilai kebaikan sehingga keberadaan dia satu individu bobotnya seolah-olah satu umat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fathul Majid ya. Perkataan Al-Imam rahimahullah oleh Tirmidzi wa hasanah, diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dihasankannya dari Anas yakni Ibnu Malik, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya, sesungguhnya apabila kau mendatangiku membawa kesalahan sepenuh muka bumi, thumma laqitani la tusyrik biyya syai'an, kemudian kau menemuiku dalam kondisi kau tak mempersekutukanku dengan satu hal pun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku pun akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh muka bumi. Ya. Ini kemarin potongan hadis ya yang berkaitan dengan bab ini, berbicara tentang keutamaan tauhid yang menyelamatkan seseorang dari neraka ya. Tauhid yang dengannya terhapuskan dosa-dosa, catatan dosa para hamba ya. Kemarin udah kita jelaskan ya. Kemudian sampai perkataan Asy-Syarih, perkataan Syekh Abdurrahman rahimahullah, wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dibawa berisra, intuhiya bihi ila sidratil muntaha, sampailah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke sidratul muntaha ya. Fa'utiya thalathan, di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan 3 hal. Utiya as-salawat al-khams, Rasul diberikan 5 waktu salat, wa khawatim surat al-Baqarah, dan diberikan pada Rasul penutupan surat al-Baqarah, wa ghufira liman la yusyrik billah min ummatihi syai'an al-muqrihimat, rawahu Muslim, dan diampuni bagi umatnya yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu hal pun dosa-dosa yang mencelakakannya. Yakni dosa-dosa yang menghancurkan dan mencelakakan yang terjadi pada umatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama mereka tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara speciality yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sampai situ kemarin ya. Tapi ketika dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam berisra. Nah, Isra ini dibawa maksudnya Isra Mi'raj ya. Ketika dibilang Isra maksudnya masuk ke Mi'raj. Tapi kalau dipecah dua sih, Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjid Aqsa. Dari Masjid Aqsa kemudian menuju Sidratul Muntaha, ini yang dibilang Mi'raj. Sebenarnya gitu. Oke? Ketika dikatakan dua, Isra dan Mi'raj, maka masing-masing memiliki makna tuh. Isra sama perjalanan daratnya, Mi'raj ke langitnya. Tapi ketika dikatakan bersendirian, dibawa Rasul berisra, maka mencakup makna Mi'raj. Dibawa Rasul bermi'raj, maka mencakup makna Isra, ya. Dan ini diantara 3 hal yang Allah Subhanahu wa taala muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mentok perjalanannya di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah tempat yang setelah menembus langit ke-7. Setelah menembus langit ke-7, ya. Yang dimana di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa lagi perantara, ya. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam di situ, di hadis-hadis lain diceritakan Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara di balik hijab, ya. Di balik hijab dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hijabnya adalah berupa cahaya. Hijabuhu nur, itu. Hijabnya itu cahaya. Dikatakan cahaya hijau, ya.
law kushifat la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqi. Yang andai saja kelak hijabnya itu dibuka, niscaya semua makhluk yang melihatnya akan terbakar, karena begitu mulia dan agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, diberikan Rasul 3 nilai yang mulia kepadanya. Diberikan tugas sholat 5 waktu ketika Isra Mi'raj tersebut. Ini singkat cerita. Sebenarnya ada dramanya dulu, bolak-balik antara Rasul dengan Musa alaihis salam. Kesimpulannya Rasul diberikan sholat 5 waktu. Ya. Kemudian penutupan surat Al-Baqarah, yakni ayat kursi. Ya, ayat kursi yang ujung-ujungnya. Ya, ujung-ujung ayat kursi itu. Kemudian diampuni bagi umatnya yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu hal pun dari dosa-dosa besar yang mereka perbuat. Nah, ini yang menjadi kaitan dengan pembahasan bab ini. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya berkata, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Nasa'i dari Anas bin Malik. Anas berkata, qara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayat. Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, yakni di dalam menerjemahkan, yakni menggambarkan peristiwa tersebut ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dia, yakni Allah, adalah ahlinya bertakwa dan ahlinya ampunan. Oke? Allah adalah ahlinya takwa dan ahlinya ampunan. Maksudnya adalah Ibnu Katsir berkata, qala rabbukum, di mana waqal dan Rasul berkata, waqala rabbukum, Rabb kalian berkata, ana ahlun an uttaqa fala yuj'al ma'i ilah. Aku adalah yang berhak, aku adalah ahlinya yang berhak untuk ditakwain, untuk benar-benar diwaspadai sehingga tidak dijadikan Tuhan lain yang disembah selain aku. Itu ahlul takwa, maksudnya itu dimana satu-satunya zat yang dimana layaknya para makhluk berhati-hati untuk tidak beribadah menyembah hal lain selainnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ahli takwa dalam hal ini. Ya. Wa ahlul maghfirah maknanya faman ittaqa ayyaj'al ma'i ilah. Barang siapa yang bertakwa dari menjadikan Tuhan lain yang disembah selainku. Takwa ini adalah takut atau waspada, menjauhkan diri. Ya, takwa artinya adalah khasyah, takut, ya. Barang siapa yang menjaga dirinya, ya, dari menjadikan Tuhan lain yang disembah selain aku, kana ahlan an aghfir lahu, maka dia adalah ahli untuk aku beri ampunan baginya, yakni dia adalah orang yang layak aku berikan baginya ampunan. Itu huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, itu maksudnya. Allah adalah zat yang paling layak untuk ditakwain sehingga tidak dijadikan selainnya Tuhan lain yang diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah adalah zat yang paling yang menguasai, yang berkuasa atas segala ampunan, yang dimana dia Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunannya kepada para hambanya yang bertakwa, menjaga dirinya dari mempersekutukannya dengan satu hal pun. Itu maksudnya. Ya. Kemudian qala al-musannif rahimahullahu taala, al-imam rahimahullah kemudian berkata, ta'ammal al-khams allawati fi hadits Ubadah, maka cobalah resapi oleh kalian, fahami 5 poin yang ada di dalam hadisnya Ubadah, yakni hadisnya Ubadah ibnu Samit. Sebelumnya kita bahas. Oke? Hadisnya Ubadah ibnu Samit. Di bab sebelum ini hadisnya Ubadah itu di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, kemudian bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya, kemudian bahwasanya jannah dan nar, yakni syurga dan neraka adalah hak adanya,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam syurga bagaimanapun amalannya. Tuh, 5 poin yang ada di dalam hadis Ubadah bin Samit ini maksudnya. Fahamilah 5 poin yang ada disebutkan di dalam hadisnya Ubadah. Fa innaka idza jama'ta bainahu wa bain hadits Itban, apabila kau kumpulkan 5 poin itu dengan poin yang disebutkan di dalam hadisnya Itban. Hadis Itban adalah innallaha harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas neraka man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah, yang dia harapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. 5 poin yang di hadis Itban, di hadis Ubadah, kemudian gabungkan dengan 1 poin yang di hadisnya Itban ini, ya. Tabayyan laka makna qaul la ilaha illallah, maka kau akan dapat fahami makna ucapan la ilaha illallah yang dimaksud. La ilaha illallah yang Allah tuntut, yang Allah maksud, ya, yang ideal, yang beneran mendatangkan keutamaannya. Wa tabayyan laka khata'al maghrurin, maka akan jelas juga bagimu kekeliruan orang-orang yang tertipu, terlena, ya, di dalam memahami keutamaan ucapan la ilaha illallah demikian. Wa fi, dan di dalam riwayat itu juga terdapat nilai annal anbiya yahtajun litanbih ala fadl la ilaha illallah. Di dalam nilai-nilai ini juga dapat kita ambil nilai, di dalam poin ini juga dapat kita ambil nilai bahwasanya bahkan para nabi pun sometimes membutuhkan untuk diingatkan akan keutamaan la ilaha illallah. Demikian yang terjadi pada Musa alaihi salam, ya, yang pertemuan sebelumnya, di mana di Musa alaihi salam memohon kepada Allah untuk diajarkan sesuatu. Allah pun berkata, wahai Musa, katakan la ilaha illallah, gitu. Yang hadis itu, dari situ dapat diambil nilai bahwa bahkan para nabi perlu diberikan tambih, perlu diberikan peringatan atau perlu diingatkan akan keutamaan la ilaha illallah, ya. Wa tambih li rujhaniha bi jami'il makhluqat, perlu diperingatkan, disampaikan, diingatkan juga bahwasanya betapa kalimat la ilaha illallah tersebut jauh lebih berat apabila dibandingkan dengan seluruh makhluk yang ada yang Allah ciptakan. Ma'anna katsiran mimman yaquluha yakhiffu mizanuh. Padahal orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mungkin weightnya, beban dia enteng, orangnya nggak berat, tapi ucapan yang dia bawa la ilaha illallah ini jauh lebih berat dari seluruh makhluk yang ada, ya. Wa fihi itsbat as-sifat, di dalamnya juga terdapat penegasan adanya sifat Allah Subhanahu wa taala khilafan lil mu'attilah, berbeda dengan kelompok mu'attilah. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni, di mana Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Itu kan disebutkan, ya. Wa fi, dan di dalamnya annaka idza arafta hadits Anas, apabila kau memahami hadis Anas, arafta anna qaulahu fi hadits Itban innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Apabila kau memahami hadis Anas, maka kau akan memahami yang dimaksud di dalam hadisnya Itban ketika Rasul berkata sesungguhnya Allah mengharamkan ke atas neraka siapapun yang berkata la ilaha illallah yang dia harapkan dengannya wajah Allah. Maksudnya apabila kau memahami hadisnya Anas, kau akan faham maksudnya adalah tarkus syirk, yakni mengucapkan la ilaha illallah di sini maksudnya meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Laisa qauluha bil lisan, yang dimaksud bukanlah hanya mengucapkan la ilaha illallah dengan lisan, oke? Yani yang Allah haramkan dari neraka, dari ucapan la ilaha illallah. Ketika seseorang berucap la ilaha illallah, maka Allah haramkan dia dari neraka adalah bukan ucapan la ilaha illallahnya, tapi barang siapa yang meninggalkan segala bentuk kesyirikan. No, itu maksudnya. Segala bentuk kesyirikan. Jadi la ilaha illallah ini maksudnya bukan hanya ucapan aja, tapi nilai-nilai nanti
yang menjadi konsekuensi juga dari la ilaha illallah. Ya. Maka di dalam pembahasan yang telah kita lalui di bab ini terdapat beberapa permasalahan. Tuh, kita lihat di sini dirangkumkan oleh Al-Musannif rahimahullah apa aja yang udah kita bahas di dalam bab ini. Yang pertama, si'at fadlillah, betapa luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala membawakan ampunan begitu besar ya bagi mereka sebesar apapun dosa yang mereka lakukan selama mereka tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kathrat thawab at-tauhid inda Allah, betapa banyak ganjaran dari nilai tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takfiruhu ma'dzalika lidzunub, dan betapa tauhid ini begitu efektif menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Ya, kemudian tafsiran ayat 82 dari surat Al-An'am. Kemudian juga 5 poin yang disebutkan di dalam hadis Ubadah, bahwasanya annaka idza jama'ta wa bainahu wa baina hadits Itban wa ma ba'da tabayyan laka makna qaul la ilaha illallah. Jadi paham ya? Sekali lagi, setelah melewati bab ini, kita semua memahami semua bentuk keutamaan kalimat la ilaha illallah yang disebutkan di dalam nas-nas wahyu, baik kitabullah atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sebatas ucapan. Tapi ada nilai-nilai yang menjadi konsekuensi dari la ilaha illallah ini yang perlu dipenuhi. Barulah seseorang mendapatkan kemuliaan, keagungan, keberuntungan, kemenangan, keselamatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah dalam bentuk sedemikian rupa. Ya. Ini ada catatan kaki dari Syekh Al-Faqih rahimahullah. Katsir minan nas yukhti'un fi fahmi ahadits man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kebanyakan para manusia keliru di dalam memahami hadis barang siapa yang berucap la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Banyaknya manusia keliru di dalam memahami hadis itu. Yadhunnun bi anna talaffuz biha yakfi wahdah lin najat minan nar wa dukhulil jannah. Di mana kebanyakan manusia ini pada mengira bahwasanya mengucapkannya dengan lidah saja udah cukup bagi mereka untuk menyelamatkan diri mereka dari neraka dan untuk memasukkan mereka ke dalam surga. Ini pemahaman yang keliru. Ya. Laisa kadzalik, enggak demikian hakikatnya. Fa inna man yadhunnu dzalika minal maghrurin. Sesungguhnya yang menyangka demikian, yakni menyimpulkan demikian, mereka termasuk orang-orang yang maghrur, yang kecele. Ya, yang tertipu. Ya. Lam yafham la ilaha illallah. Hakikatnya mereka belum memahami maksud la ilaha illallah di situ. Li'annahu lam yatadabbarha, karena dia belum meresapinya, memahaminya dengan dalam. Ya. Idz anna hakikat maknaha, dikarenakan hakikat makna hadis demikian adalah al-bara'ah min kulli ma'bud. Bukan mengucapkan la ilaha illallah dengan lidah saja. Maksudnya adalah di mana keberlepasan diri dari segala hal yang disembah, wa ta'ahud bi tajrid kulli anwa'il ibadah, dan kemudian ikrar untuk menjadikan segala bentuk ibadah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Wal qiyam biha 'alal wajhi alladhi yuhibbuhu wa yardah, dan mendirikan segala bentuk ibadah tersebut dengan konsep atau dengan bentuk yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ibadahnya juga bukan sembarang ibadah. Mesti ibadah yang benar, sehingga ibadah yang jadi ibadah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sebuah amalan bisa dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Apabila dilakukan memang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dilakukan sesuai dengan sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ala kulli hal. Faman lam yakum bihaqqiha minal ibadah, maka barang siapa yang belum merealisasikan nilai-nilai tersebut di dalam ibadahnya, au qam bi ba'dhi anwa'il ibadah, atau mungkin dia melakukan atau mendirikan sebagian bentuk ibadahnya,
Thumma abada ma'allah ghairahu, tapi kemudian di dalam ibadah-ibadahnya yang lain dia beribadah kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala, seperti dia berdoa kepada para wali, kepada orang-orang saleh, wa nadzara lahum, dan bernazar bagi mereka, wa tafa bi kuburihim, atau bertawaf di kuburan mereka, wa taqada lahum sirra wal barakah wa nahwa dzalik, dan kemudian mereka meyakini adanya keutamaan-keutamaan pada mereka, kekeramatan-kekeramatan pada mereka, keberkahan dan lain-lain, fa innahu yakunu hadiman laha, maka dengan itu dia menghancurkan bentuk-bentuk ibadahnya yang dia telah persembahkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fala tanfa'hu da'wah wa la tughni anhu syai'an. Maka pengakuan dia bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah, bahwa dia menyembah Allah, itu sama sekali enggak bermanfaat baginya, tidak membawakan manfaat sama sekali baginya. Walau kan mujarrad qauluha kafian, andai saja maksud dari hadis-hadis tersebut adalah cukup untuk mengucapkan la ilaha illallah saja kemudian seseorang masuk surga, ma waqa' minal musyrikin ma waqa' min muharabat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa mu'adatihi. Niscaya tidak akan terjadi apa-apa yang terjadi dan dilakukan oleh kaum musyrikin dari peperangan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memusuhinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan yang hak untuk diibadahi melainkan hanya Allah. Wa qala, Allah pun berfirman, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun, kecuali mereka yang bersaksi dengan hak dan mereka mengetahuinya. Ya, faman lam yufi biha wa ya'mal bi muqtadaha, maka barang siapa yang belum memenuhi kriteria-kriteria tersebut, belum juga dia memenuhi konsekuensi-konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, la yanfa'hu at-talaffuz, percuma dia bilang la ilaha illallah, enggak bermanfaat baginya. Wa kullun man sarrafa syai'an min anwa'il ibadah li ghairillah, dan semua yang menyerahkan di antara bentuk-bentuk ibadahnya kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa taala, imma jahil bimaknaha, itu berangkat entah dari kejahilan makna la ilaha illallah, ya, au kadzib fi di'aihi al-iman, atau mungkin dia berdusta ketika dia mengaku bahwa dia beriman. Wa ulaika humul maghrurun al-akhsarun, dan mereka adalah orang-orang yang tertipu, orang-orang yang paling merugi amalannya, ya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang upayanya, effortnya yang dia lakukan, ibadahnya, mendekatkan diri kepada Allah, itu sesat. Ya. Wahum yuhsinun wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, namun mereka mengira bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang benar. Ya. Ini ta'liq yang disampaikan Syekh Al-Faqih rahimahullah. Kemudian juga di antara poin yang disampaikan ada tambih li syart alladhi fi hadits Itban. Ya. Ada peringatan buat kita syarat yang perlu direalisasikan di dalam hadisnya Itban, ya. Ini ketika dikatakan bahwa Allah mengharamkan dari neraka siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah. Awas, ada syaratnya la ilaha illallah, bukan asal diucapkan. Kemudian kaunul anbiya yahtajun at-tanbih ala fadl la ilaha illallah, di mana para nabi pun bahkan mereka memerlukan untuk diingatkan kembali dan ditekankan kembali keutamaan la ilaha illallah. At-tanbih bi rujhaniha bi jami'il makhluqat. Ya. Kemudian juga perlu diingatkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu jauh lebih berat dibanding dengan seluruh makhluk yang ada. Ma'anna katsiran mimman yaquluha yakhifu mizanu, padahal mereka yang mengucapkannya bisa jadi badannya enteng. Ya, tapi ucapan la ilaha illallah yang dibawanya akan jadi begitu berat. An-nas ala anna al-aradin sab' kas-samawat. Inilah yang dapat diambil juga di sini terdapat keterangan wahyu bahwasanya
Hakikatnya bumi ini juga 7 lapis sebagaimana langit, ya. Annalahunna ummaran, dan bahwasanya di langit dan di bumi itu terdapat makhluk-makhluk yang menghuninya. Itsbat as-sifat khilafan lil asy'ariyah. Kemudian juga dapat kita tangkap penegasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan keyakinan yang ada pada kaum Asy'ariyah. Kemudian juga di antara nilai yang bisa diambil, annaka idza arafta hadits Anas wa arafta anna qawlahu fi hadits Itban, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, annahu tarku syirk laisa qawluha bil lisan. Ini diulang. Maksudnya, kau akan memahami yang dimaksud di dalam hadisnya Itban apabila kau sandingkan dengan yang ada pada hadis yang diriwayatkan Anas, maka kau akan faham bahwa ucapan la ilaha illallah yang dimaksud apabila seseorang mengucapkannya maka dia akan diharamkan dari neraka, maksudnya adalah meninggalkan segala bentuk kesyirikan, bukan hanya mengucapkannya dengan lisan, ya. Dan kemudian juga ta'ammal al-jama' baina kaun Isa wa Muhammad Abdullah wa Rasulih Abdayallah wa Rasulaihi. Tuh. Lihat bagaimana di sini disamakan antara Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya adalah hamba Allah dan keduanya adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak lebih dari seorang makhluk bagaimanapun, ya. Kemudian ma'rifat ikhtisas Isa bikaunihi kalimatullah. Di dalam bab ini juga kita dapat mengambil nilai di mana Isa memiliki sebuah nilai speciality, kespesialan, di mana beliau alaihi salam dibilang dia adalah kalimatnya Allah. Isa adalah kalimatnya Allah. Maknanya Isa jadi dengan kalimat Allah kun. Tuh, maksudnya kalimat Allah kun. Ya, ini di bab-bab sebelumnya udah kita bahas, ya. Ma'rifat kaunihi ruhan minhu. Tuh. Kita dapat memahami juga bahwasanya Isa alaihissalam adalah salah satu ruh darinya, yakni dari ruh-ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari antara, ya. Ma'rifat fadlil iman bil jannah wan nar. Dalam bab ini kita dapat memahami juga keutamaan, ya, beriman kepada syurga dan neraka. Ma'rifat qauluhu ala ma kan minal amal. Tuh, kita juga dapat memahami maksud sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan perkataan Allah, ala ma kan minal amal, bagaimanapun kelak amalannya. Maksudnya adalah selama tidak ada kasus-kasus kesyirikan yang dia belum bertaubat darinya, ya. Baik, kalau orang pernah syirik, Ustaz, katakan pernah, tapi dia telah bertaubat darinya, apakah mendapatkan kemuliaan-kemuliaan demikian sebagaimana mereka yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dari selama masa hidupnya? Dapat nggak keutamaan-keutamaan demikian? Pernah dia bersyirik tapi bertaubat darinya, bisa nggak dapat keutamaan demikian? Bisa. Sahabat-sahabat senior radhiyallahu anhum dulunya mereka adalah para penyembah berhala banyaknya, kan? Iya kan? Jadi nggak menutup kemungkinan selama mereka bertaubat darinya, ya. Adapun alamakan minal amal, adapun amalan-amalannya yang lain, maka kaidah Ahlus Sunnah gimana? Orang yang beriman membawa mati dari dosa-dosa besar yang dia belum bertaubat darinya, kaidah Ahlus Sunnah gimana? Diserahkan kepada kehendak Allah. Bagaimanapun dia dengan tauhid dan imannya berhak untuk masuk surga, tapi dia bawa PR dosa-dosa nih yang dia belum bertaubat darinya, maka diserahkan pada Allah. Kalau Allah mau, Allah ampuni sehingga dia nggak mesti mengalami neraka. Kalau Allah mau, Allah hukum dia dulu dengan dosanya sehingga dia mesti melewati neraka dulu, ya. Kalaupun kelak nanti dia memiliki hak untuk masuk surga dengan keimanan. Ma'rifat annal mizan lahu kaffatan. Dari bab ini juga kita dapat menangkap bahwa hakikatnya mizan itu memiliki dua sayap, dua sisi, ya, sebagaimana timbangan punya dua sisi, ya. Ma'rifat dzikr al-wajh. Tuh. Kita juga dapat menangkap nilai apa? Adanya wajah bagi Allah Subhanahu wa taala.
Barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka ia akan masuk surga tanpa hisab. Ya, bab ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala, al-imam rahimahullah berkata, bab yang berbicara tentang barang siapa yang merealisasikan tauhid, niscaya dia akan masuk surga tanpa perhitungan, tanpa hisab. Ya. Ai wala azab. Maksudnya syarahnya tanpa hisab, tanpa azab, tanpa mesti melewati azab. Qultu tahqiquhu, dan maksud dari merealisasikan tauhid maksudnya adalah takhlisuhu, memurnikannya, wa tasfiyatuhu, dan membersihkannya, min syawa'ibis syirk, dari segala bentuk noda kesyirikan, wal bid'ah, dan kebid'ahan, wal ma'asi, dan segala bentuk maksiat. Nah, untuk qalbun salim, yang dibilang qalbun salim, oke, adalah hati yang dibilang hati yang selamat. Hati tidaklah selamat hati kecuali selamat dari nilai-nilai ini. Selamat dari kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid, selamat dari kebid'ahan yang bertentangan dengan sunnah, dan selamat dari hawa nafsu, maksiat yang bertentangan dengan ketaatan. Ya. Qala rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, qala Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat, qanitan, yang qanit lillah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanifan, yang hanif, walam yaku minal musyrikin, dan tidaklah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di ayat ini sedang lagi menyebutkan beberapa keutamaan Ibrahim. Oke? Wasaf Ibrahim alaihissalam bihadhihi sifat. Allah mensifati Ibrahim dengan beberapa sifat ini, yang dimana sifat-sifat ini adalah ghayah fi tahqiq at-tauhid, yang merupakan puncak dari perealisasian nilai tauhid. Sifat-sifat yang disebutkan yang ada pada Ibrahim ini menjadi bentuk puncak dari perealisasian nilai tauhid. Yang pertama, Ibrahim dibilang seorang umat. Tuh. Umat di sini di dalam bahasa Arab seringkali menyebutkan seseorang sebagai satu umat. Oke? Banyak nih tafsiran para ulama tentang ungkapan Arab demikian. Dia ini umat emang. Oke? Di antaranya adalah yang disampaikan Syekh di sini nih. Dia adalah qudwah, dia adalah tauladan yang besar. Imaman mualliman lil khair, dia adalah seorang imam yang menunjukkan, mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Wa madzak, dan tidaklah nilai-nilai tersebut ada padanya illa litakmilihi maqam as-sabr wal yaqin, kecuali dikarenakan dia telah memenuhi atau sampai kepada maqam sabar dan yakin. Karena merealisasikan benar-benar nilai kesabaran dan nilai keyakinan, alladaini tunalu bihimal imamah fid din, yang dengan dua nilai itulah akan diraih, ya, diraihnya kepemimpinan di dalam agama. Ya, itu yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisabri wal yakin tunalul imamah fid din, dengan kesabaran dan keyakinanlah kepemimpinan di dalam beragama akan diraih dengan kesabaran dan keyakinan. Ya. Tayyib. Ummah, ikhwatu rahimahullah. Di dalam bahasa Arab kadang ungkapan ummah ini maksudnya apa? Lagi mengatakan betapa dia adalah sangat dahsyat, luar biasa gitu. Sangat awesome, begitu bahasa kita. Oke? Bahkan di antara ahli ilmu yang memaknai makna umat ini, seolah-olah nilai-nilai positif yang ada di dalam satu umat, yang ada pada tiap individu, nilai-nilai positifnya, oke, berkumpul di dalam satu orang individu. Nah, dibilang dia adalah satu umat. No, gitu. Makanya di antara perkataan ulama rahimahullah, Ibnu Taimiyah kana ummah. Ibnu Taimiyah adalah seorang umat. No. Mu'adz bin Jabal juga radhiyallahu anhu dikatakan dia adalah seorang umat. No. Maknanya apa?
begitu dahsyat dan luar biasa mengumpulkan nilai-nilai kebaikan sehingga keberadaan dia satu individu bobotnya seolah-olah satu umat gitu. Maksudnya begitu. Keberadaan dia satu individu ini bobotnya seperti satu umat. Nah, seseorang bisa menjadi luar biasa kuat demikian kenapa? Karena ada nilai akidah yang sangat kuat padanya. Nilai akidah yang sangat kuat padanya, terutama yang paling poros di dalam akidah yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibilang tauhid. Ya, itu maksud dari kata umat. Yang kedua, Ibrahim dibilang qanit. Ya. Qanit ini maksudnya senantiasa berada dalam keadaan taat. Senantiasa berada dalam keadaan taat. Dawam at-ta'ah. Ya. Wal musalli idza atala qiyamahu aw ruku'ahu aw sujudahu fa huwa qanit. Contohnya misal seseorang yang salat dan dia memanjangkan salatnya, memanjangkan berdirinya, rukunya dan sujudnya, tuh dia qanit. Dia sedang berada dalam keadaan keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang panjang. Ya. Dari situ Allah berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Nah. Ya. Kemudian juga sifat yang ketiga yang ada pada Ibrahim, beliau alaihi salam disifati Hanif. Hanif secara bahasa al-ma'il anisyirk, yang terjauhkan dari kesyirikan. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim berkata rahimahullah, al-hanif al-muqbil 'ala Allah adalah seseorang yang kembali kepada Allah, bersegera menuju Allah. Al-mu'rid an kulli ma siwa, yang berpaling dari segala hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dia hanya menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpaling dari segala hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-rabi'ah yang keempat, bahwasanya Ibrahim tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik, yakni yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai li sihhati ikhlasih wa kamali sidqih. Dikatakan demikian karena betapa sahnya keikhlasan Ibrahim dan kemudian betapa idealnya ketulusan Ibrahim alaihissalam, wa bu'dihi anisyirk, dan betapa terjauhkannya dia dari segala bentuk kesyirikan. Ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.